Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Sari Juwitaningsih, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka Jakarta pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, menganalisis artikel pada sesi diskusi 7. Artikel yang saya analisis adalah kemampuan pemahaman konsep IPA pada sekolah dasar berdasarkan gender, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, link Sinta, yaitu dari Tony Novanto YS 2023. Gumilar 2022 menyatakan bahwa bias gender masih sering muncul dalam buku teks sains di Indonesia. Hal ini berdampak pada persepsi dan motivasi siswa perempuan terhadap mata pelajaran sains. Guru harus lebih kritis dalam memilih materi dan metode ajar agar lebih inklusif serta memberi ruang berpartisipasi untuk semua gender. Sedangkan Leiderman 1999 menyatakan bahwa guru memiliki peran sentral dalam menanamkan sikap ilmiah dan membangun identitas sains pada siswa perempuan melalui suasana belajar yang terbuka serta strategis aktif untuk memberdayakan semua siswa tanpa bias gender. Kesimpulannya, bahwa ahli pendidikan menegaskan perlunya kebijakan dan praktik sekolah yang menghilangkan bias gender, termasuk pelatihan guru tentang sensitivitas gender, perbaikan isi buku ajar, dan strategi mengajar yang mendorong partisipasi serta rasa percaya diri siswa perempuan di bidang sains. Eksperimen nyata, diskusi terbuka, dan representatif positif perempuan dalam materi ajar adalah kunci membangun kelas sains yang adil dan rumusan masalahnya. Pendidikan sains penting untuk menghadapi tantangan global, tetapi masih terdapat kesenjangan gender. Siswa perempuan sering menghadapi stereotip dan hambatan yang mengurangi minat serta rasa percaya diri dalam sains. Sedangkan siswa laki-laki lebih didorong untuk mengejar karir di bidang STEM. Lingkungan sekolah, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi dan dukungan guru serta orang tua berkontribusi pada identitas sains siswa. Penelitian ini bertujuan memahami dinamika tersebut, faktor penghambat atau pendorongnya, dan strategi membangun kesetaraan dalam partisipasi sains. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana menggunakan survei pada 56 siswa kelas 5 Miss Usluhuddin Singkawang yang terdiri dari 34 laki-laki dan 22 perempuan, sampling jenuh. Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam atas pengalaman siswa dan praktik sekolah, sehingga rekomendasi berbasis hasil lapangan dapat diterapkan dalam kebijakan pendidikan yang lebih inklusif gender di sekolah dasar. Ciri-ciri metode yang digunakan antara lain adalah menggunakan observasi, wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua, juga dokumentasi analisis partisipasi siswa dalam kelas dan kegiatan mentoring. Data dikumpulkan melalui workshop, diskusi kelompok, serta refleksi individu mengenai pengalaman siswa laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pembelajaran sains. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menggambarkan fenomena, faktor pendukung atau faktor penghambat, serta pengalaman partisipasi gender dalam pembelajaran sains. Hasil dan pembahasannya antara lain, partisipasi kegiatan mentoring, workshop, dan diskusi meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan dalam sains. Guru dan orang tua banyak yang baru sadar pentingnya dukungan setara antara laki-laki dan perempuan.
Siswa perempuan menunjukkan peningkatan identitas sains dan minat karena adanya role model serta lingkungan belajar yang lebih inklusif. Adanya rekomendasi sekolah, rekomendasi di sini di mana sekolah perlu pelatihan guru tentang inklusi dan strategi anti bias gender, perlu kolaborasi dengan lembaga luar untuk memperkuat motivasi perempuan di sains, serta kurikulum yang mendorong partisipasi aktif semua siswa. Monitoring dan evaluasi intervensi inklusif diperlukan untuk menjaga efek positif jangka panjang. Dari presentasi-presentasi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bias gender dalam pembelajaran sains sekolah dasar masih terjadi, ditandai dengan adanya guru yang cenderung memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki, baik dalam diskusi kelas, pemilihan murid untuk tampil di depan, maupun dukungan ekstrakurikuler. Ternyata, hal ini berdampak pada rendahnya motivasi dan kurangnya rasa percaya diri siswa perempuan dalam pembelajaran sains. Studi dan pendapat ahli menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ini bukan disebabkan oleh kemampuan, tetapi oleh praktik pembelajaran dan lingkungan yang kurang inklusif. Metode pembelajaran kuantitatif, observasi, dan wawancara membuktikan bahwa intervensi melalui monitoring, guru, dan pengembangan kurikulum inklusif dapat meningkatkan identitas siswa, motivasi, dan partisipasi siswa perempuan. Berikut adalah saran dari saya untuk implikasi di dalam sekolah, di mana guru dan sekolah perlu melakukan refleksi dan evaluasi berkala terhadap praktik pembelajaran agar lebih peka terhadap bias gender. Penting diadakan pelatihan guru tentang strategi pembelajaran dan asesmen yang inklusif gender. Materi pembelajaran dan buku ajar harus memunculkan representasi perempuan yang positif di bidang sains. Selain itu juga perlu adanya pelibatan orang tua, komunitas, dan organisasi eksternal dalam mendukung program pemberdayaan perempuan di bidang sains. Monitoring dan evaluasi intervensi harus dilakukan untuk menjamin perubahan yang berkelanjutan. Adanya dorongan kebijakan dari tingkat nasional hingga satuan pendidikan untuk memastikan setiap siswa memiliki peluang yang setara, berprestasi, dan berperan dalam bidang sains tanpa diskriminasi gender. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk memenuhi tugas berikut. Terima kasih.